Jonathan telah kembali ke Italia. Dia memiliki jadwal pekerjaan yang sangat padat, hingga harus kembali secepatnya ke negara tersebut. Saat ini, Jonathan sedang berada di kantor utama Wilson Group. Tepatnya, dia sedang berada di ruangan meeting untuk mendiskusikan beberapa proyek yang akan dilakukan di beberapa negara, salah satunya Indonesia. Karena ya memang itulah tujuannya, sebentar lagi Jonathan akan pergi ke Indonesia. Selain untuk berbisnis, dia juga ingin melancarkan aksi balas dendamnya kepada semua orang yang pernah menyakitinya, termasuk orang-orang yang telah terlibat pembunuhan terhadap adiknya. Pria yang dulu begitu buruk rupa, kini telah menjadi pria yang dipuja oleh banyak wanita. Jonathan selalu terlihat mempesona. Tidak heran jika saat di ruang meeting itu, ketampanannya membuat beberapa karyawan wanita menjadi gagal fokus. Mereka telah melakukan berbagai cara untuk menarik perhatian sang tuan muda. Wow, dia sangat tampan sekali. Iya, dia gitu sempurna. Terdengar suara para karyawan wanita yang ada di sana saling berbisik, memuji ketampanan sang pewaris dari Wilson Group itu. Tapi begitulah Jonathan, dia adalah seorang pria yang dingin dan juga cuek, sehingga sulit sekali untuk didekati. Setelah selesai meeting, kini Jonathan sedang berada di ruangannya. Dia sibuk berkutat dengan laptopnya. Namun konsentrasinya menjadi buyar saat mendengar suara seseorang membuka pintu dan orang tersebut masuk ke dalam ruangannya begitu saja. Rupanya orang tersebut adalah Grace. 3 bulan yang lalu Jonathan telah melangsungkan acara pertunangan dengan seorang wanita bernama Grace. Grace adalah seorang wanita blasteran Indonesia Italia. Namun wanita tersebut sudah sangat lama tinggal di Italia. Orang tuanya telah lama bekerja sama dengan perusahaan Wilson Group, sehingga Tuan Stephen dan orang tuanya Grace bersepakat untuk menjodohkan anak mereka. Jonathan itu sudah tidak memikirkan cinta di dalam hidupnya, sehingga dia tidak menolak perjodohan itu. Apalagi jika mengingat bagaimana berjasanya seorang ayah yang telah menyelamatkannya dari kematian dan membuat dia bisa menjadi pria hebat seperti ini. Jonathan tidak ingin membuat ayahnya kecewa. Telah banyak yang udah Tuan Stephen lakukan padanya. Dia tidak mungkin melukai hati sang ayah, hingga dia pun menerima perjodohan bersama Grace. Walaupun ya sebenarnya dia tidak memiliki perasaan pada wanita itu. Dengan begitu manjanya, Grace duduk di pangkuan Jonathan yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan wanita itu mencium pipi tunangannya itu. Aku sangat merindukanmu, Rafael. Aku lagi kerja, Grace, ucap Jonathan dengan nada ketus. Grace memanyunkan bibirnya. Dia masih duduk di pangkuan Jonathan. Kedua tangannya berkelahi hikmat di leher pria tampan itu. Kamu selalu aja sibuk. Kamu udah meninggalkan aku selama 1 minggu ke Uruguay. Dan aku dengar sebentar lagi kamu akan pergi ke Indonesia. Aku pergi ke sana kan untuk kerja, bukan untuk bersenang-senang. Jonathan masih berkata dengan nada datarnya. Tapi aku sangat merindukanmu, Rafael. Bagaimana kalau nanti malam kamu menginap di apartemenku saja? Grace sudah lama tinggal di Italia. Wajar aja jika gaya hidupnya bebas. Dulu, sebelum bertunangan dengan Jonathan, dia memang berpacaran bebas dengan para mantannya. Dan Jonathan sama sekali tidak mempersalahkan jika Grace sudah tidak perawan lagi, karena dia tahu resiko memiliki seorang tunangan dari Eropa. Lagi pula, dia bersedia bertunangan dengan Grace demi ayahnya. Maaf, aku gak bisa. Jonathan merasa dirinya tidak normal. Seharusnya dia itu bisa memanfaatkan ketampanannya untuk bersenang-senang dengan banyak wanita. Mungkin karena pria itu terlalu fokus dengan karir dan juga niat balas dendamnya, sampai dia tidak memiliki waktu untuk memikirkan kesenangannya sendiri.
Padahal Grace sudah beberapa kali mengajaknya untuk tidur bersama. Grace sangat kesal sekali. Dia segera berdiri. Ya udah, kalau gitu aku harus kembali ke kantorku. Awas ya di Indonesia nanti. Kamu jangan macam-macam. Setelah berkata seperti itu, Grace pun segera pergi. Dia harus kembali ke kantornya. Usahanya untuk meluluhkan hati sang tunangan telah sia-sia, tapi dia tidak akan menyerah. Suatu saat nanti, dia pasti membuat Jonathan mencintainya. Jonathan hanya menganggukkan kepalanya. Dia membiarkan Grace pergi begitu aja. Malam ini di Mansion Wilson, Jonathan sedang makan malam bersama sang ayah. Sambil makan, Tuan Stephen ingin berbicara hal penting kepada putranya. Sebelum kamu pergi ke Indonesia, kenapa kita tidak melangsungkan pernikahan kamu dan Grace dulu, Rafael? Aku tinggal di Indonesia hanya sebentar, ya. Setelah urusanku selesai, dan setelah aku sudah menghancurkan mereka, aku akan kembali ke sini. Lagi pula, aku dan Luna masih sah menjadi suami istri. Kami belum bercerai, Ayah. Mungkin karena Luna mengira aku udah mati. Aku harus menyelesaikan urusanku dengannya sebelum aku menikah dengan Grace. Tidak mungkin kan aku harus memiliki 2 istri dalam waktu bersamaan? Tuan Stephen sangat takut jika hati Jonathan akan goyah jika telah bertemu dengan Luna. Karena itulah, dan ingin memperingatkan Jonathan, kamu harus ingat bagaimana perlakuan buruk istrimu itu kepadamu. Dia telah membiarkan kamu di penjara dan mengabaikan adikmu, sementara dia malah bersenang-senang dengan pria lain. Sebenarnya, Jonathan sama sekali tidak ingin mendengar lagi nama wanita itu, membuat dia tidak berselera lagi untuk menikmati makan malamnya. Ayo tenang aja, tidak mungkin aku memiliki perasaan lagi padanya. Yang ada, aku akan menghancurkannya bersama mertuaku. Tuan Stephen tersenyum semir. Ayah pegang kata-katamu, Rafael. Jangan mengecewakan ayah. Selesaikan urusanmu dan balas dendammu kepada wanita itu dan keluarganya. Setelah itu, kamu kembali ke Italia. Kalau kamu menikah dengan Grace, Grace jauh lebih segalanya dari wanita itu. Jonathan menganggukkan kepalanya. Ya. Kini Jonathan menghembuskan napasnya dengan pelan. Dia melakukannya berulang-ulang kali sambil memandangi suasana malam hari di kota Roma. Dia balik jendela ruang kerjanya yang ada di Mansion. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu. Jonathan segera menyuruh orang tersebut untuk masuk ke ruangannya. Masuk. Rupanya orang tersebut adalah Noah. Kaki tangannya Jonathan. Noah udah 4 tahun bekerja sebagai kepercayaannya. Ada informasi penting untukmu, Tuan, ucap Noah sembari memberikan sebuah berkas kepada Jonathan. Jonathan segera duduk di sofa. Dia membawa berkas yang diberikan oleh Noah kepadanya. Berkas tentang apa ini? Saya mendengar kabar bahwa minggu depan istri Anda akan menikah dengan seorang pria yang bernama Arga. Jonathan terlihat kesal mendengar kabar tersebut. Siapa yang menyuruh kamu untuk mencari informasi tentang wanita itu? Aku tidak pernah menyuruh kamu. Jonathan memang tidak ingin mendengar apapun tentang Luna. Dia sangat membenci wanita itu. Maafkan saya, Tuan. Saya pikir itu adalah hal yang penting untuk Tuan. Setelah Noah pergi dari ruangannya, lama sekali Jonathan memandangi sesuatu yang ada di dalam amplop besar berwarna coklat itu. Dia pun terpaksa harus membukanya. Ternyata isinya adalah surat undangan pernikahan Luna dan Arga yang akan digelar minggu depan. Jonathan mengepalkan tangannya, napasnya bergemuruh hebat. Dia melihat semua foto-foto pre-wedding Luna dan Arga. Mereka berdua terlihat sangat mesra sekali. Bahkan mereka berdua terlihat begitu bahagia. Tunggu aku. Aku akan menghancurkan kalian. Akan aku pastikan hidup kalian tidak akan bahagia. Sementara itu di Indonesia, malam ini terlihat keluarga Alexander yang sedang menikmati makan malam. Kemudian mereka membahas acara pernikahan Luna dan Arga yang akan digelar minggu depan.
Papa ingin sekali secepatnya minggu depan, karena Papa ingin melihat putri Papa terlihat begitu cantik dan memakai gaun pengantin. Ucap Tuan Nabian sambil menikmati makan malamnya. Dia berkata seperti itu sambil memandangi Luna. Luna tersenyum tipis. Dia terdiam sejenak, kemudian dia berkata, "Apa menurut Papa Arga adalah seorang pria yang baik?" "Tentu saja, dia adalah orang baik dan pantas bersanding denganmu," jawab Tuan Nabian. Luna pun bertanya kembali kepada sang ayah. "Bukannya Papa udah berjanji kepada aku kalau aku akan dinikahkan dengan Arga jika ingatanku udah kembali?" Tuan Nabian menghela napas sebentar untuk menjawab pertanyaan dari Luna. "Mau sampai kapan? Ini udah 5 tahun loh, Luna. Sampai kini amnesiamu sama sekali tidak ada perkembangan. Lagi pula, untuk apa kamu mempermasalahkannya? Sudah jelas Arga itu adalah seorang kekasih yang sangat kamu cintai." Luna pun terdiam. Setelah kecelakaan yang terjadi 5 tahun yang lalu, Luna telah mengalami amnesia, sehingga dia tidak dapat mengingat semua kenangan yang ada di masa lalunya, termasuk pernikahannya bersama Jonathan. Dia tidak dapat mengingat bahwa sebenarnya statusnya masih sah sebagai seorang istri dari pria bernama Jonathan alias Raphael Wilson. Arga, Tuan Abian, Selena, dan Ibu Amel sengaja merahasiakan semua itu dari Luna. Mereka dengan sengaja mengarang sebuah cerita kebohongan yang mengatakan bahwa Luna dan Arga telah berpacaran cukup lama. Bahkan mereka tidak akan membiarkan Luna dapat mengingat Jonathan, suaminya yang miskin dan buruk rupa itu. Apalagi Jonathan udah mati. Luna mencoba untuk mempercayai ucapan mereka, walaupun sebenarnya dia nampak ragu karena sama sekali tidak dapat mengingat kenangannya bersama Arga. Yang ada seringkali terlintas di dalam pikirannya ketika dia sedang bersama seorang pria yang berbadan besar dan wajahnya pas-pasan. Entahlah siapa orang itu. Setiap kali dia bertanya kepada keluarganya, mereka enggan untuk menjawab pertanyaan dari Luna. Selena dan Bu Amel lebih memilih untuk menikmati makan malamnya daripada harus mengurusi kehidupan Luna. Lagi pula Selena saat ini sudah menjabat sebagai CEO, walaupun sementara selama Luna masih amnesia, sebuah keberuntungan untuknya. Awalnya Selena memang sangat iri jika Luna harus mendapatkan pria setampan dan sekaya Arga. Dia memang ingin mendapatkan apapun yang dimiliki oleh Luna, namun sekarang wanita itu lebih tertarik untuk bisa mendapatkan seorang pria yang jauh segalanya dari Arga. Pria itu adalah Raphael Wilson. Selena sudah mempersiapkan diri untuk bisa mendapatkannya. "Aku dengar Raphael Wilson akan segera datang ke Indonesia. Dia ingin memilih satu perusahaan di Indonesia untuk bekerja sama dengannya. Karena itulah, aku harus bisa meyakinkannya bahwa YBS adalah perusahaan yang pantas bekerja sama dengan Wilson Group." Bu Amel menimpali perkataan putri kandungnya itu. Walaupun rasanya mustahil karena masih banyak perusahaan yang jauh di atas YBS, tapi Mama rasa tidak ada salahnya kamu harus mencoba untuk meyakinkan Raphael Wilson agar mau bekerja sama dengan perusahaan kita. Selena pun berkata dengan penuh rasa percaya diri. "Mama tenang aja, aku yakin bisa membuat Raphael Wilson memilih YBS untuk bekerja sama dengan perusahaannya. Salah satunya dengan pesonaku." Tuan Abian terkekeh mendengar perkataan Selena yang nampak tertarik terhadap seorang pria yang bernama Raphael Wilson itu. "Seleramu sangat tinggi juga, Selena. Papa sangat mendukung kamu jika seandainya kamu bisa menaklukkan hatinya. Ayah mana yang tidak ingin memiliki seorang menantu seperti Raphael Wilson, seorang pengusaha muda yang kaya raya itu." Luna sama sekali tidak tertarik dengan seorang pria bernama Raphael Wilson itu. Bahkan, dia tidak ingin tahu bagaimana wajah seorang pria yang telah dipuja oleh banyak wanita itu. Sehingga, dia tidak ikut campur dalam percakapan Selena, ayah kandung, dan ibu tirinya yang sedang menceritakan bagaimana hebatnya seorang Raphael Wilson. "Tentu saja selera aku sangat tinggi, tidak seperti
Selena tidak meneruskan perkataannya. Hampir saja dia keceplosan untuk mengatakan bahwa seleranya sangat tinggi, tidak seperti Luna yang dulu pernah menikah dengan pria jelek dan miskin seperti Jonathan. Tidak seperti apakah? Tidak seperti siapa? Tanya Luna kepada kakak tirinya itu. Selena terpaksa harus membohongi Luna. Tidak seperti temanku, padahal dia cantik dan juga kaya raya. Masa seleranya rendah, mau menikah dengan pria yang jelek dan gendut? Luna pun terdiam. Dia menjadi teringat kembali dengan seorang pria yang memiliki perawakan badannya yang cukup besar. Mengapa pria itu sering terlintas dalam pikirannya? Siapakah dia?